Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bonoiti, good evening, kalan diak berkolega sirahotu. Apa kabar kalian semua di malam hari ini? Bagaimana dengan keadaan kalian yang hari ini seharian penuh bekerja, mencari rezeki, berpeluh kesah, berpeluh membanting tulang untuk keluarga? Jadi doakan buat kalian semuanya yang hari ini berusaha semaksimal mungkin karena untuk keluarga Anda. Insya Allah banyak berkah, banyak rezeki, dilimpahkan semua rezeki dari Allah buat kalian semuanya. Amin ya Allah, amin. Senin malam tanggal 23 Agustus 2021 teman-teman. Ini taksi loh teman-teman. Taksi kalau di Dili jalannya ya Allah, jalannya cruisingnya 25 km per jam sampai 30, nggak boleh lebih dari itu. Ini taksi Timor Leste ini. Enak sih, pelan, menikmati angin, melihat suasana pantai. Tapi ini malam loh. Tapi kadang-kadang juga mereka bawa taksinya pas ada penumpang pun lamanya minta ampun ya Allah. Tapi nggak apa-apa, itu safety juga karena di ini kecil ya, jalan pelan santai, kita menikmati perjalanan ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah subscribe. Sampai hari ini Jibili sangat bersyukur. Makasih banget buat kalian semua yang udah ngebantu, ngedukung channel Jibili ini, sehingga Jibili sering-sering untuk ngupdate kota Dili. Seperti apa sih? Tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini. Buat teman-teman yang request keluar kota Dili, pertama-tama Jibili mau minta maaf dulu. Bukan Jibili nggak mau ke sana, tapi kan Jibili ada kerjaan juga di Dili. Jadi kalau ada pas waktu liburan, pasti akan keluar. Insya Allah kalau misalnya nggak ada, kalau suasana udah agak sedikit normal lagi seperti bulan-bulan 2 bulan lalu sebelum ada yang katanya tanda kutip Delta, varian Deltanya masuk, Jibili mungkin mau keluar kota lagi. Mungkin kita akan ke sebelah timur. Nah, kota kedua terbesar setelah Dili, kita akan ke sana. Sekalian mau meliputi daerah tersebut karena waktu itu Jibili ke sana bulan Januari cuma nginep 1 malam dan belum mengenal yang namanya YouTube. Jadi sekarang mau ke sana, mau ngelihat tempatnya bagus-bagus, pantainya bagus banget, pasir putih. Jibili mungkin akan ya insya Allah kalau panjang umur, sehat-sehat, mau ke sana 2 malam, kita akan adventure, kita akan cari tahu kota Baukau itu apa. Wah, tersebut deh. Oke deh buat teman-teman semua yang dulu pernah tinggal di Baukau, selamat malam buat kalian semuanya. Semoga tinggal tunggu aja coming soon, ke bioskop coming soon. Ya pokoknya nanti ya Jibili lagi planningnya, itinerary-nya lagi planning mau ngapain aja. Soalnya Jibili nggak pergi sendiri, pergi dengan keluarga juga. Jadi Jibili akan snap video perjalanan dari Dili ke Baukau. Itu perjalanannya bagaimana? Soalnya kalau di Dili dan ke Baukau itu jalannya udah wah keren banget, udah aspal semua dan udah pelebaran jalan. Di Subaungkik, Subaungpot itu pun udah aspal semua dan udah lebar jalan-jalannya. Sampai Manatutu juga, Manatutu ke kotanya juga udah bagus. Mau langsung ke Baukau yang belok kanan setelah jembatan itu juga aspal dan juga udah dibikin 4 jalur, 2 jalur kanan dan 2 jalur kiri. Jadi nggak mengganggu lagi teman-teman, kita nggak bisa berpas-pasan dengan kendaraan lain. Soalnya itu jalan lurus terus teman-teman. Teman-teman yang dulu pernah ke Baukau pasti tahu jalan itu. Kota Dili di malam hari teman-teman, alhamdulillah masih rame. Pasti teman-teman tanya, Jibili orang mana sih? Banyak yang tanya begitu ya. Jibili cuma kasih info aja. Jibili lahir di Dili tahun 1982. Jadi yang Jibili keturunan 82. Jadi tahulah sekarang umurnya berapa. Udah mau umur berapa kita hitung sendirilah. 89 Jibili pindah ke Jakarta sampai tahun 99, sampai jajak pendapat Jibili balik ke Dili. Dan 89 sampai 99 Jibili pernah bolak-balik Dili itu berapa kali ya?
Dari nenek meninggal pulang 3-4 kali lah. 3-4 kali pulang Dili. Dan Jibili minta maaf karena teman-teman tanya perumahan ini Jibili kurang begitu mengenal ya, minta maaf karena nggak menguasai. Baik teman-teman, gimana sih Jibili nih, kotanya sendiri kok masa nggak tahu ya, minta maaf. Jangan di Jibili kan pulangnya setelah jajak pendapat, jadi suasana sudah banyak yang berubah. Jadi cuma tahu di Delta, di Surikmas tahunya. Tapi kalau di bagian Bengkora yang waktu itu kata perumahan yang itu, waduh, baru tahu yang tadi itu dari teman-teman kita yang udah komen. Oh ya ini bang di sini depan SMK. Oh iya baru tahu. Insya Allah nanti kesana lagi, kita akan review lagi. Tapi bukan bulan-bulan ini, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi kita akan lihat perubahan selama ada di Kota Dili. Untuk malam hari banyak pertokoan yang tutup teman-teman. Cuma yang bukanya hanya warung-warung dan restoran-restoran saja. Nggak rame, tapi ya tetap dibuka karena banyak masyarakat pun pengen sekali-sekali lah nggak mau makan di rumah, makannya di warung atau restoran. Kita akan keliling-keliling Kota Dili. Teman-teman pasti tahu yang lampu nyala itu adalah dulu Sporting loh teman-teman, yang dulu ada bioskop. Nah itu dulu bioskop itu teman-teman. Itu bioskop, tapi sekarang sudah diubah suai menjadi kafe teman-teman. Ada kafenya sekarang, baru saja dibuka ini kafenya. Ya teman-teman yang mau nongkrong silakan di sini bisa. Kalau bisa mau datang ke Dili, ada tempat-tempat nongkrongan itu bagus. Dan juga tempat-tempat yang lainnya. Luas Kota Dili ini teman-teman sekitar kurang lebih 30 km persegi. Jadi emang kecil. Ada teman-teman bilang ini ibu kota apa kabupaten ya? Emang begini kotanya kecil. Untuk kota Madya Dilinya kecil, tapi kalau untuk provinsi Dilinya kayak provinsi Dili itu besar sampai di Metinaro. Jadi pernah ke sana. Kecil, kalau Kota Dili kecil. Jadi kita tidak susah untuk mengenal satu sama lain karena Kota Dili ini kecil. Jadi ada yang kerabat, ada yang masih dengan kerabat, ada yang udah masih sepupuan, masih keluarga ya, kayak gitu. Kota Dili kecil sekali teman-teman. Kita akan melewati Bairro Formosa ya teman-teman. Mungkin teman-teman tahu lah daerah Formosa itu terkenal dengan apa. Sekarang ini Formosa ini sudah banyak dengan kantor-kantor NGO ya, seperti USAID, seperti ada Plan. Mungkin teman-teman yang pernah dengar itu di Kupang atau ini pasti tahu lah Plan itu apa, USAID itu apa. Itulah NGO luar negeri yang ini bawa COVID nggak mungkin ada yang lagi melahirkan gitu kayaknya. Canda. Oke, baik lagi. Ini ada lapangan Pramuka. Dulu namanya lapangan Pramuka. Sekarang dipanggilnya Kampu Demokrasia atau lapangan demokrasi. Sebelah kiri ini adalah bulan lagi purnama teman-teman. Beruntung sekali bulan purnama ini. Sebelah kiri ini adalah Sentru Saudi atau dulu dibilang Puskesmas ya, Sentru Saudi Formosa. Kita akan melewati Formosa. Selain dari kantor-kantor seperti tadi Jibili bilang, ada juga kantor partai yang punya Pak Sanana, yaitu kantor kayak namanya Partai CNRT yang punya Pak Sanana. Dia pun kantor kantor utamanya di sini, headquartersnya di sini gitu. Kantor pusat, bahasa Indonesia, kantor pusatnya di sini. Headquarters. Dan juga ya, selain dari beberapa kantor NGO, sebelah kanan ini adalah USAID punya Amerika yang sudah berperan banyak di Dili ini, khusus Timor Leste.
memberikan beasiswa kepada masyarakat Timor yang dibilang apa ya, cerdas. Itu sudah berapa puluh orang yang sudah ke Amerika untuk mengambil beasiswa S1 dan S2-nya di Amerika. Dan juga ada juga dari AUSAID. Kalau AUSAID nggak di sini, Australian Aid nggak di sini. Dia di sebelahnya kedutaan Australia langsung. Kalau dulu teman-teman tahu Taspen, nah kedutaan Australia di situ. Taspen itu sudah berubah menjadi kedutaan Australia. Dan sebelahnya Taspen yang dulu rumah kosong itu sudah menjadi tempat apa ya dibilang, atasnya pertahanannya Australia lah gitu. Jadi tempat pelatihan untuk tentara Timor Leste itu dari Australia juga ada. Jadi mereka bersebelahan. Dan juga Australian Aid di belakangnya Taspen. Di sampingnya Taspen, maaf, di sampingnya Taspen sedikit. Jadi mereka masih satu lingkungan. Ini adalah di Lesidere. Kalau teman-teman tahu dulu ini apa? Jing Fang Ho, tahu teman-teman tahu nih tikungan ini. Iya. Sebelah kiri ini dulu teman-teman kalau tahu namanya Toko Bunda. Tapi sudah berubah ya teman-teman, Toko Bunda sudah tidak ada lagi, tapi sudah dijual yang punya pemiliknya dan menjadi toko menjual alat-alat perkakas rumah tangga dan juga sebagainya. Inilah daerah Largo Lesidere. Ini rumahnya dulu bersejarah tanggal 17 April, mungkin teman-teman semua sebagian tahu lah. Di sini nih sudah dijadikan museum. Ini adalah restoran yang paling terkenal juga, Starco, menjual makanan-makanan Indonesia juga. Insya Allah nanti Jibril akan review di situ ya. Sekali-sekali mau review di situ biar teman-teman bisa tahu masakan-masakan apa aja mereka ada. Selain dari apa sih namanya? Selain dari menu-menunya ada, kita juga bisa apa? Kayak prasmanan. Nah, kita bisa prasmanan juga. Ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada daging, ada ayam, semuanya ada. Kalau nggak mau prasmanan, bisa juga dengan memesan. Seperti ada pempek, ada batagor, ada bermacam-macam masakan Indonesia yang ada di situ. Dan juga mereka juga ada masakan Padang. Dan so far yang Jibril pernah makan dari masakan Padang yang ada di sini, gue bukannya endorse, bukan. Ini memang free, gue kasih. Enak, memang enak. Daging ayamnya enak, garingnya tuh kerasa kayak masakan Padang di Indonesia. Karena yang punya itu orang Surabaya, jadi ya wajar lah. Ada nasi Madura, tapi nggak tahu masih ada Madura, kadang-kadang suka ada, kadang-kadang nggak ada teman-teman. Kita akan terus melewati Audian, kita akan lihat suasana Audian hari ini tuh bagaimana. Dari sini kita akan melewati dulu, namanya ini Bispo de Medeiros, tapi sudah diganti menjadi Presidente Xavier do Amaral. Inilah suasana malam hari Kota Dili tanggal 23 Agustus 2021. Jibril pernah memvideo sebelumnya itu bulan lalu, dan sekarang Jibril videoin lagi, meliput lagi Kota Dili, suasana Kota Dili malam hari. Kalau dibilang gak banyak berubah, memang gak banyak berubah. Kota Dili memang kayak begini. Teman-teman yang dulu pernah tinggal di Dili pasti tahu Dili kalau malam tuh bagaimana, ya kan? Dili kalau malam bagaimana? Ya begini, sepi. Pernah dulu sih tahun 2000-an, 2001, 2002 tuh rame. Dulu kan kalau tahun 2000, semoga Jibril masih ada fotonya ya. Itu ada hotel pertama yang ada di Kota Dili, Hotel Terapung, namanya Amos ya. Kalau nggak salah teman-teman tahu mungkin namanya Amos, itu Hotel Terapung. Itu setiap malam selalu ramai. Selain hotel, karena hotel itu adalah tempat ini ya, penginapan. Karena dulu kan rumah masih rusak semua, masih hancur berantakan. Jadi hotel itu datang menyediakan penginapan untuk staf PBB yang tinggal di sini sementara. Setelah rumah semua diperbaiki, staf PBB turun dari kapal itu dan mencari rumah di sini. Selain dari hotel, mereka juga membuat kayak semacam diskotik. Nah, diskotik juga ada. Kalau
malam sering ramai di sana. Jadi memang tahun 2000, 2001, 2002 sampai 2002 akhir itu baru kapal Amos itu pulang. Inilah keadaan di Audian teman-teman, malam hari, di mana para pedagang sayur mayur menjajakan sayur mayurnya, menjualkan sayur mayur mereka. Satu ikat sayur mayur bisa ada yang 25 sen, ada yang 50 sen. Tempe juga ada, $1 itu 8 papan. Ada kadang-kadang kalau misalnya kita ini mereka kasih 9 papan. Banyak memang banyak. Buat teman-teman yang request Jalan Memori, sabar ya. Karena ini malam hari pasti nggak kelihatan, soalnya malam banget ini. Jibili nggak mau mengecewakan kalian. Suatu saat Jibili akan lewati Memori. Dari Santa Cruz dulu turun ke Memori, terus naik lagi mau dekat ke Kuluhun itu. Oke, sabar ya teman-teman. Pasti kita akan melewati Memori. Inilah Audian yang begitu terkenal. Audian rame kalau malam teman-teman, rame dengan, bukan karena tokonya kan, tapi rame dengan masyarakatnya. Masih ada menjual seperti warung kaki lima, atau mereka mau membuka lapak ya, kayak warung biasa gitu, tapi rame, sering orang sering datang untuk ya, daripada misalnya capek ya, masak di rumah capek, sekali-sekali makan di luar ya, silahkan. Kayak beginilah keadaannya. Wah, bulan purnama teman-teman. Hari ini bulan purnama. Sekali lagi Jibili mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah membantu Jibili dengan subscribe, udah komen, udah like, udah jempolnya, udah dislike, yang udah komen positif dan komen negatif, yang udah memberikan saran, memberikan ide. Terima kasih sekali lagi Jibili ngucapin, karena kalian semua udah ngebantu Jibili. Dan dengan inilah Jibili mau membalas, berbagi buat teman-teman semua, supaya melihat keadaan Kota Dili di malam hari, keadaan Kota Dili di siang hari, atau di sore hari. Jadi Jibili nggak ambil satu waktu aja, tapi kadang-kadang kemarin sudah pagi, hari ini cuma malam biar teman-teman bisa mengikuti suasana Kota Dili tuh nggak di satu waktu aja, tapi bisa pagi, bisa siang, sore, ataupun malam. Kita melewati Yamaha. Jibili udah pernah review, nanti Jibili akan kasih link ya teman-teman, biar teman-teman tahu, oh ya ini loh Yamaha. Ada banyak beberapa teman-teman yang tanya kepada Jeep, peluang bisnis apa sih yang bagus di Kota Dili? Apa aja sih bisa ya, asalkan kalian komitmen ya. Kayak contohnya ya, kuliner. Teman-teman mau kuliner di sini, masakan Indonesia, boleh, bisa. Tapi jangan monoton. Maksudnya makanan itu aja. Kita harus kayak improvisasi diri lah dengan menu-menu masakan yang baru. Terkadang jujur kalau buat Jibili, kalau makanan cuma itu aja juga bosan gitu ya. Misalnya makanan menu itu seminggu ini, minggu depan mungkin beda gitu. Jadi orang-orang juga tentang, oh iya ini warungnya ini mau menjajakan makanan berbeda-beda, bervariasi gitu. Jadi nggak cepat bosan. Seperti yang Jibili lihat beberapa restoran di sini, satu udah lalapan, semua lalapan. Memang sih rezeki itu Allah udah ngatur, tapi ya itu setidaknya jangan lalapan lagi. Mungkin apa gitu, geprek, atau mungkin jual apa, burger gitu ya, dibikin burger, jual burgernya kan, burgernya nggak pakai roti yang ini, kita pakai paungnya. Enak itu ya. Malam-malam gini kalau beli paung enak ini ya. Om Bota Om Bota pasti denger. Selamat malam buat Om Bota yang sering nanyakan, Bang, paung, coba cari paung di mana. Saat ini paung yang paling enak menurut Jibili itu ada di Delta. Itu kalau malam-malam jam segini nih,
itu baru panas-panasnya baru keluar dari oven, kita langsung beli $1 atau 14.000 dapat 10 kalau nggak 11 paung. Malam-malam begini makan itu aja 2 plus pakai keju, ditaruh lagi daging lah, bikin daging goreng gitu, apa taruh di paungnya, makan 2 aja udah kenyang sampai besok pagi. Bener nggak Om Bota? Selamat malam ya buat Om Bota dan keluarga yang di Kupang. Semoga jangan ngiler. Jibili doain panjang umur, sehat-sehat, sukses. Teman-teman bisa datang main di Dili ya. Jibili tunggu. Kalau Jibili masih di Dili, kita akan bermain, kita akan ketemu di sini. Kita akan mencari paung. Kita cari paung malam-malam, makan paung, ya minum kopi Timor. Wah, pasti enak gitu. Setelah kita melewati Kolmera ini adalah Kolmera, daerah pusat bisnis jual elektronik, bahan-bahan elektronik. Sebelum masa pandemi dan juga sebelum masa pandemi, tempat ini sering ramai karena banyak mereka ini yang menjajakan penjualan barang-barang elektronik ini, banyak yang dibeli oleh masyarakat. Bukan hanya masyarakat sih, kadang-kadang mereka suka ikut proyek tender dari pemerintah, penjualan IT atau penyediaan barang-barang IT seperti komputer, AC atau apa. Mereka Kolmera handle-nya tuh. Barang-barang mereka datang dari Surabaya, mereka supply dari Surabaya dan mereka pasang. Kok Bang Jibili tahu? Ya tahu lah. Karena ini sebelum ini pun Jibili pernah melakukan bisnis seperti ini juga. Tapi karena memang kita lihat suasana untuk setelah 2017 ya, perekonomian tetap maju, tapi IT-nya sudah semakin menurun. Jadi tingkat daya beli orang terhadap barang-barang IT seperti komputer, laptop tuh sudah terlewati karena HP udah smartphone semua. Itu dia, makanya ya dibeli channel tutup aja. Oke, kita sekarang melewati di daerah Kolmera. Oh ya teman-teman, satu lagi, Kolmera sekarang sudah menjadi suatu daerah juga. Dulu kan dari toko Sinar Hidayat itu masuk ke daerah Kaikoli, tapi sekarang enggak. Toko Sinar Hidayat dulu di GMT, terus SMP 1 ya, SMP 1 itu sekarang masuk ke kayak dibilang kecamatan kelurahan Kolmera gitu. Udah ada ini sendiri. Kalau dulu kan masuknya ke daerah Kaikoli semua, sekarang enggak. Itu dibatasi dengan jalan yang di lampu merah itu. Ford Everest. Sayang, dealernya sudah tutup di sini teman-teman karena sepi pembeli dan juga resesi ya dari Portugal, karena yang punya orang Portugal, dia langsung impor dari Thailand, tapi karena gimana mungkin daya pembelinya kurang, jadi ditutup. Jadi dealer Ford dan pabriknya nggak ada lagi di sini. Itu Ford yang tadi itu, yang kita tadi dia baru lewat itu, Ford itu sekitar harganya 35.000 sampai 39.000. Itu net loh, dapat net. Itu udah sama pajak, udah sama plat nomor, tinggal balik nama, itu diurus sama dealernya. Kenapa Jibila 39.000? Kok ngomong otomotif sih sekarang? Ini kan kita lagi jalan-jalan. Oke, sekalian aja deh. 39.000 itu dengan tipe yang tertinggi ya teman-teman. Tipe tertinggi itu kalau nggak salah Ford Everest yang tingkat tertinggi aja. Jibili nggak tahu, Jibili bukan ahli otomotif. Dulu Jibili kepincut mobil itu karena memang bagus sih. Di sini dijualnya nggak ada yang 2,2 liter, tapi 3,2 semua diesel. Ford Ranger seperti punya Om Deddy Corbuzier di sini banyak, dari model lama 2015 sampai yang terakhir 2020 itu ada. Itu harganya yang kayak punya Om Deddy Corbuzier itu 41.000 di sini.
Itu udah net 41.000. Itu teman-teman kali aja sama $1 14.000. Jadi 41.000 kali 14 itu berapa itu? Itu net. Nggak ada pajak sana pajak sini, nggak ada emblem-emblemnya. Itu udah dapat plat nomor, udah tinggal balik nama. Mobilnya langsung keluar dari dealer. Bisa diantar pakai towing car atau kita bisa langsung bawa sendiri, tinggal terima kunci. Karena kita udah punya plat nomor ya. Sekarang ini ada daerah Kampung Alor, yaitu Kampung Alor 1 ya, yang daerah masjid. Jadi lupa terus mau nge-review daerah sini nih yang kuliner-kuliner di Kampung Alor ini banyak sekali. Seperti yang jual nasi kuning, nasi campur, tapi kebanyakan mayoritas nasi kuning sih teman-teman. Inilah nasi kuning. Ada yang jual bakso tapi lagi tutup, baksonya bakso urat Bandung. Suaminya orang timur, istrinya orang Bandung, jadi bikin bakso urat Bandung. Jadi teman-teman bisa lihat ya, begitu ramainya masyarakat yang membeli nasi kuning. Ada es buah, ada es campur, ada nasi kuning, ada gorengan. Oke, kayaknya sampai di sini dulu ya. Jibili melaporkan, emang kata berita apa? Meliput daerah-daerah Kota Dili di malam hari. Ada beberapa tempat yang sepi, ada beberapa tempat yang ramai. Ya, inilah keadaan Kota Dili saat ini tanggal 23 Agustus 2021. Terima kasih sekali lagi Jibili ucapin buat kalian semua yang udah bergabung, yang udah like, yang udah komen, yang udah mengikuti semua video ini sampai selesai. Jibili sangat menghargai kalian. Jangan lupa komen ya teman-teman. Jangan juga like juga. Yang dislike silakan. Dan juga subscribe. Kalau bisa teman-teman mau share ke teman-teman yang lain yang dulu pernah tinggal di sini juga, silahkan, bebas. Inilah daerah Kampung Alor, pesisir pantai. Oke, selalu jaga diri kesehatan kalian. Selalu pakai masker ya. Dan juga banyak minum airnya biar kita tetap sehat, kita tetap terjaga sistem kekebalan tubuh kita. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.